Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang Asma'ul Husna, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu yaitu zat yang maha hidup. Al-Qayyum adalah zat yang berdiri sendiri. Al-Hayyu Qayyum ini termasuk Ismullahil A'zam, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung. Jadi ini termasuk dalam kategori nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza du'aya bihi ajaba." Jika seseorang berdoa dengan nama itu, maka pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iza su'ila bihi u'ta. Dan jika seseorang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama itu, pasti diberikan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayyul Qayyum itu ditemukan di dalam 3 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat Kursi ayat 255. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang bunyinya. Kemudian Al-Hayyul Qayyum terdapat di surah Ali Imran ayat kedua, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian ada juga ditemukan di dalam surat Thaha ayat 111 kalau nggak salah, wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum. Apa saja keistimewaan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja keistimewaannya? Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menjelaskan kepada kita semua, utamanya ya murid-murid beliau yang dulu, dan bisa kita temukan di kitab-kitabnya, bahwa Al-Hayyul Qayyum ini memiliki keajaiban, memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan, sampai-sampai beliau mengatakan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam akan memukulkan tongkatnya ke laut, itu dia mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum, lalu dia kumpulkan tongkatnya ke laut, maka Allah tolong dia dan laut terbelah. Juga ketika Nabi Isa alaihissalam ketika akan menyembuhkan orang buta supaya bisa melihat kembali, orang sakit bisa sembuh seketika, bahkan orang mati bisa hidup kembali, beliau menggunakan 2 nama ini, yaitu ya Hayyu ya Qayyum, baru minta kepada Allah. Luar biasa khasiat dan manfaat ya Hayyu ya Qayyum para jamaah sekalian. Dan yang paling dahsyat jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk
termasuk Al-Buni kata sallu di dalam kitab, termasuk Syekh Al-Buni. Mohon maaf hadirin, ada kesilapan sedikit. Termasuk Syekh Al-Buni kata sallu alaihi di dalam kitabnya Syamsul Ma'arif, bahwa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa menghadirkan, mendatangkan singgasananya Ratu Balqis ke tempat ini, maka salah satu anggota pertemuan itu atau musyawarah itu yang hadiri jin Ifrit yang sangat cerdas. Jin ini berkata kepada Nabiullah Sulaiman, saya bisa, wahai Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasananya Balqis. Bayangkan dari sana 3 jam orang naik pesawat. Jin Ifrit mengatakan, saya bisa mendatangkan singgasana Balqis ke tempat ini sebelum Nabi Sulaiman berdiri dan tempat duduknya. Luar biasa. Cari ilmu ini Bapak Ibu jemaah sekalian. Tapi ada lagi satu dari ahli Alkitab yang hadir di pertemuan Nabi Sulaiman, mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasananya Balqis di tempat ini sebelum matamu berkedip. Subhanallah, luar biasa. Ternyata diselidiki oleh para ulama, khususnya ahli hikmah. Apa amalannya ahli hikmah itu? Itu amalannya tiada lain kecuali yang paling terbanyak dari sekian banyaknya amalannya menurut Syekh Al-Buni kata Fadhal Sirah, yaitu ya Hayyu ya Qayyum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang Asmaul Husna ini hadisnya bahwa dia termasuk Ismullahi Azam. Suatu hari Anas bin Malik duduk bersama dengan Nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang dari sahabat itu melaksanakan sholat. Setelah orang ini melaksanakan sholat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bunyi doanya? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta mannan bani'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa sesungguhnya segala puji hanya milik-Mu. Tiada sembahan yang benar kecuali Engkau yang Maha Pemberi karunia, Pencipta langit dan bumi, wahai yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan doa sahabat ini, beliau berkata, orang itu telah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan nama Allah yang sangat-sangat agung. Yang jika seseorang berdoa dengan nama itu, ya Hayyu ya Qayyum, kepada Allah, maka Allah pasti ijabahkan, pasti Allah kabulkan. Dan jika seseorang meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ya Hayyu ya Qayyum, Allah akan memberikannya. Sekarang bagaimana cara mengamalkan asma ya Hayyu ya Qayyum supaya kita bisa merasakan khasiat? Di antaranya keutamaannya
mengamalkan yang telah dipraktikkan oleh para ulama. Yang pertama, silahkan zikirkan, istiqamahkan ya Hayyu ya Qayyum sebanyak-banyaknya. Namun ada sebagian ulama telah mempraktikkan dan merasakan khasiatnya, seperti Ibnu Qayyim Al-Juz'i. Ibnu Qayyim Al-Juz'i di dalam kitab Sa'at mengatakan siapa yang mengamalkan dan menzikirkan, membaca ya Hayyu ya Qayyum 40 kali ketika matahari naik, maka dia akan, yang pertama, maka orang itu hatinya tidak akan pernah mati. Jika dia bisa menghidupkan hati-hati itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum, perbanyak membaca ya Hayyu ya Qayyum. Yang kedua, khasiat yang orang membaca setiap matahari terbit 40 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesusahan dalam hidupnya. Jadi semua kesusahan dihilangkan oleh Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kegelisahan. Apa yang membuat kita gelisah atau membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas, Allah akan hilangkan. Yang keempat, akan dihilangkan kesedihannya. Apa yang membuat kita sedih, maka Allah akan hilangkan. Yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerangkan pikirannya itu terang, cerdas. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segala kesulitan di dalam hidupnya. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kegelisahannya. Apa yang membuat kita gelisah atau membuat kita khawatir, apa yang membuat kita cemas, Allah akan hilangkan. Yang ketujuh, perkataan-perkataan yang akan selalu mengandung hikmah dan orang senang mendengarkannya, maka supaya semua ucapan yang keluar dari mulut kita, bapak, untuk anak-anak kita semua, supaya bisa mendengar, bisa nurut, perbanyaklah baca ya Hayyu ya Qayyum. Yang kedelapan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kalau 40 kali. Ada juga ulama menganjurkan membaca, mengamalkan setiap hari atau sehari semalam itu 1000 kali. Misalnya ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, sampai ya 100 kali kita berdoa ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, kita berdoa birahmatika astaghfirullah. Jadi berarti 10 kali kita berdoa ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfirullah. Apa khasiat, apa faedah, apa keutamaannya jemaah sekalian? Yang pertama, orang itu akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama ya khasiatnya. Kalau mau diberikan rezeki, ya perbanyak ya Hayyu ya Qayyum. Kalau sudah 1000 kali kita berdoa, Allahumma ya Allah, cukupilah saya dengan harta-harta yang halal sehingga saya tidak mau terpengaruh dengan yang haram, dan kayakanlah saya ya Allah dengan karunia-Mu sehingga aku tidak bergantung kepada selain-Mu. Maka insya Allah mungkin dalam jangka 1 minggu itu pasti kalian akan kaya. Cuma apakah tiba-tiba datang dalam bentuk uang 1 miliar? Saya tidak tahu, itu rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, didengar dan ditaati segala perkataan oleh orang lain. Jadi perkataan itu sangat-sangat didengar oleh orang. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dari semua orang. Jadi setiap kita berjumpa dengan orang-orang itu tiba-tiba senang dengan kita.
Ini tidak beda dengan Nabi Musa ketika dipungut oleh dayang-dayang istana, ditimang-timang oleh istri Fir'aun. Fir'aun 2 tahun itu bengis kejam membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Tapi begitu Nabi Musa ada di hadapannya, bengis itu tidak ada yang muncul, adalah jatuh cinta. Yang ada jatuh cinta. Disebut dalam Al-Quran surah Al-Aqas. Jadi orang itu akan senang dengan kita jika kalau orang sudah senang dengan kita, bertemu orang kaya gampang urusannya. Masuk di warung pasti dia bayar. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat itu akan berwibawa dengan mendapatkan wibawa kita dikagumi orang. Artinya orang itu berwibawa di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, dijauhkan dari segala bala dan musibah. Dan yang keenam, jauhkan dari segala musuh-musuh. Kita susah bertemu dengan musuh-musuh. Hadirin jamaah sekalian, cara mengamalkannya itu dari bisa pertama, saya ulang, pertama bisa 3 kali pagi, kali 3 kali sore. Kalau mau diamalkan seperti yang saya sampaikan Nabi kepada putrinya Fatimah, beliau berkata dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Fatimah, apa yang menghalangi engkau mendengarkan wasiatku? Ucapkan ini 3 kali waktu pagi dan ucapkan 3 kali waktu sore, maka tidak ada bala yang bisa menimpamu, yaitu zikir pagi atau baca 3 kali untuk segala kebaikan Allah bisa berikan, dan segala keburukan Allah akan jauhkan. Baca 3 kali pagi, zikir pagi, 3 kali sore ada di zikir pagi. Kemudian 100 kali, khasiatnya 8, kemudian 1000 kali, dan sebanyak-banyaknya, tidak ada masalah. Itu cara khasiat dan rahasia yang terkandung dalam 2 asma ya Hayyu ya Qayyum. Yang miskin bisa jadi kaya, yang sakit bisa jadi sembuh, yang berat bisa jadi ringan. Apa bunyi zikir tersebut? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini abadan. Yang artinya, wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan sekalipun sekejap mata tanpa mendapatkan pertolongan dari-Mu selamanya. Hadis Ibnu As-Sunni. Jangan lupa diamalkan. Itulah khasiat dan keutamaan Ya Hayyu ya Qayyum. Masya Allah, luar biasa. Amalkan setiap hari. Hadirin para jemaah sekalian, cukuplah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfir. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.